Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite maupun yang online di rumah, kami mengucapkan selamat tahun baru 2023. Tuhan memberkati. Tema tahun ini The Year of Faithfulness, artinya tahun kesetiaan. Tuhan Yesus telah lebih dulu setia kepada kita, maka kita wajib untuk juga setia kepada Tuhan Yesus. Hari-hari ini mari kita lebih fokus kepada Tuhan Yesus. Hidup kita diarahkan kepada Tuhan Yesus. Pasti saudara mendapatkan janji-janjinya ditepati. Saudara dipulihkan, diberkati. Amin. God bless you. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, apa kabarnya? Selamat tahun baru 2023. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk datang dalam ibadah raya yang akan diadakan pada hari Minggu. Kita akan 2 kali ibadah, sesi pertama pada jam 6:30 pagi dan sesi yang kedua jam 9 pagi di gereja. Bapak dan Ibu, kami juga mengundang untuk datang dalam ibadah doa lawatan setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja. Kami juga banyak mengucapkan terima kasih untuk persembahan Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur, dapat mentransferkan ke dalam rekening BCA 61551880018. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak muda, buat kalian nih yang muda seperti aku, jangan lupa ya ikut ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Dan juga ada Komsel Youth nih, diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kami tunggu ya, see you, God bless you. Shalom teman-teman, ibadah gereja anak sekarang jam 9:30 di aula gereja. Sekolah doa hari Kamis jam 6 sore di gereja. Kami tunggu ya. See you, God bless you. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan untuk dapat beribadah. Saya juga menyapa buat Bapak Ibu yang berada di lantai bawah. Shalom Bapak Ibu, saya rindu supaya Bapak Ibu juga bisa naik ke tempat ini, kita bersama-sama. Masih banyak tempat yang kosong. Juga Bapak Ibu yang beribadah melalui online, saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Terima kasih. Siang hari ini, mari kita mau masuk beribadah bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa, Engkau baik bagi kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang menunjukkan kasih setianya berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Engkau menyertai di sepanjang hidup kami, sehingga kami ada saat ini. Kami mau memuliakan Engkau, kami mau mengagungkan Engkau. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Allah yang berperan ganti kami, sehingga kami boleh ada di hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Rahmat-Mu senantiasa baru di sepanjang hidup kami. Hari lepas hari kami menikmati kasih-Mu. Mari siang hari ini
Engkau kiranya hadir, mengurapi setiap kami. Roh Kudus, Engkau memimpin ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Dan kami boleh merasakan satu sukacita yang baru, kekuatan yang baru untuk kami menghadapi hari depan kami bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Jalan Tuhan tidak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa rencanamu itu indah senantiasa. Kita naikkan pujian ini, katakan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Amin. Haleluya. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Ingin ku
saudara. Mari sembah Dia, muliakan Dia, tinggikan namanya. Dia senang mendengar pujian umatnya. Hati Tuhan bersenang mendengar penyembahan umatnya. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, kami bersyukur. Dari umat-Mu, Kau layak terima sembah kami, Yesus. Kami bersyukur, haleluya. Jangan ada satupun yang berdiam. Hari ini Engkau ada di tempat ini untuk menyembah Dia. Haleluya, katakan haleluya, haleluya. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya hati kami dipuaskan Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur sebab Kau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Engkau Allah yang membawa kami sampai saat ini di dalam kemenangan demi kemenangan. Kami percaya langkah selanjutnya pun Engkau akan menyertai kami seperti Engkau menyertai kami di waktu-waktu yang lalu. Demikian juga akan terjadi di waktu yang akan datang. Karena Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Terima kasih. Siang hari ini kami umat-Mu mau bersorak-sorai lebih lagi di hadapan-Mu. Bersorak-sorai di hadapan Raja. Mari saudara yang siap untuk memuliakan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita siang hari ini, amin. Kita disembuhkan, kita dikuatkan, kita diberi kesempatan untuk menabur. Mari saudara yang menabur dengan penuh sukacita pasti akan menuai. Percaya saudara, amin. Puji Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menang. Dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Ketika Tuhan Memulihkan keadaan kita. memulihkan keadaan kita, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur. Dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Sebelumnya mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau sudah memberkati setiap kami dengan limpah. Siang hari ini kami umat-Mu akan memberikan persembahan. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati setiap usaha pekerjaan kami anak-anak-Mu. Engkau menghardik segala belalang pelompat, belalang pindahan, belalang pengerik dari setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Sehingga kami hidup di dalam kelimpahan dan perlindungan Allah. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi Tuhan, biar apapun yang disampaikan itu menguatkan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita kembali sejenak diam di dalam hadirat Tuhan. Rabarabasikiara, himbaramasikiara, koaramasikiara. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terima kasih Bapa yang baik buat siang hari yang indah ini. Hamba percaya sebagaimana janji firman Tuhan, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Allah hadir di tengah-tengah kami.
Hamba percaya kalau Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Terima kasih Bapa, Engkau melihat setiap kerinduan umat-Mu. Di dalam nama Yesus, lawat setiap umat-Mu. Syama, lembutkan setiap hati. Buka mata dan telinga rohani kami, sehingga kebenaran firman Tuhan membebaskan kami. Terima kasih Bapa yang baik, urapi firman-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Hanya dalam nama Yesus, nama yang ajaib, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Kita buka firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Kita baca bersama-sama ya, karena ini cuma satu ayat saja. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebelumnya saya ucapkan selamat Natal, selamat Tahun Baru buat kita semua ya. Kalau di daerah saya, di Sumatera maupun di Sulawesi, sepanjang Januari itu masih silaturahmi bernatal dan bertahun baru. Ya, jadi masih saling kunjung mengunjungi. Beda kalau kita di Jawa ini, ya Natal ya pada 25 aja. Tahun baru tanggal 1 setelah itu sudah bebas. Tapi kalau di daerah enggak, 1 bulan penuh itu masih tahun baru Natalan. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita gampang mengucap syukur kalau kita diberkati Tuhan. Kita gampang untuk mengucap syukur kalau kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita gampang mengucap syukur kalau kita di dalam hidup ini semuanya berjalan dengan mulus. Pekerjaan diberkati, usaha diberkati, keluarga diberkati, anak-anak diberkati, tubuh kita sehat, gampang kita untuk mengucap syukur. Karena semuanya baik. Tetapi kalau yang terjadi sebaliknya, tidak seperti apa yang kita bayangkan dan kita harapkan. Apakah kita masih bisa mengucap syukur? Kalau karena kita diberkati, mengucap syukur itu gampang dan memang harus demikian. Ya. Kita pun sebagai orang tua selalu mengajarkan sama anak kita, kalau ada orang memberi sesuatu, saudara ya, bentar lagi ini kan mau imlean ya. Biasanya kan kalau yang belum menikah kan dapat angpau kan. Nah, kan biasanya pasti kita ajarkan kalau ada yang kasih jangan lupa ya bilang terima kasih. Kalau bahasa Mandarinnya apa? Sese ya. Nah, kalau dapat angpau kita bilang kamsia atau sese. Terima kasih. Dan itu baik. Dan memang harus demikian. Tahu berterima kasih. Tetapi firman Tuhan gak cukup di situ. Mengajarkan kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Mungkin timbul pertanyaan. Tahun 2022 saya masih sakit. Sekarang tahun 2023 sakitnya tetap gak hilang. Tahun 2022 saya punya pergumulan dalam keluarga. Punya pergumulan dalam keuangan. Punya pergumulan dalam pekerjaan. Tahun 2023 masih tetap ada. Belum selesai. Lalu bagaimana saya mengucap syukur? Apakah saya mengucap syukur? Terima kasih Tuhan untuk sakit penyakit yang sampai hari ini masih ada. Terima kasih Tuhan untuk persoalanku yang hari ini masih ada. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaanku yang tidak baik sampai hari ini. Terima kasih. Apakah seperti itu? Tuhan gak pernah merancang yang tidak baik.
firman Tuhan itu selalu sinkron satu dengan yang lain. Lalu apa yang kita ucap syukur kepada Tuhan? Kalau hari ini masalahku belum selesai, rumah tanggaku belum pulih, pekerjaanku belum pulih, sakitku belum pulih, apa yang aku harus syukuri? Kita mengucap syukur karena sampai hari ini kita masih bisa memuji Tuhan karena kasih setia Tuhan. Immanuel, Allah ada bersama dengan kita. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena dalam segala hal, dalam segala situasi yang kita alami dalam hidup kita ini, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan seorang diri. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan 1 Korintus 3:16, tubuh kita ini adalah bait Allah. Karena apa? Roh Allah ada diam bersama-sama dengan kita. 24 jam di dalam setiap hari Allah ada bersama dengan kita. Suami istri, berapa jam sih dalam satu hari bersama-sama? Suami pagi-pagi sudah pergi bekerja, ya, jam 6 atau jam 7 sudah keluar rumah. Nanti pulang sampai rumah sudah jam 7 malam. Berapa jam bersama-sama? Demikian juga orang tua dengan anak-anak. Pagi-pagi anak-anak sudah pergi sekolah. Nanti sore sekitar jam 3 sudah kembali. Berapa jam ada bersama-sama? Jadi artinya apa? Dia nggak tahu segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Waktu kita bekerja, waktu di sekolah, kita nggak tahu. Kadang-kala kita sebagai orang tua, punya anak, kalau ditanya, gimana tadi di sekolah? Baik-baik. Terus gimana dengan teman-teman? Baik-baik. Padahal mungkin anaknya di sekolah dibully sama teman-temannya. Atau mungkin berantem, tapi dia nggak cerita. Oh tadi saya diginiin loh sama teman saya begini. Enggak. Kita nggak bisa bersama-sama dan nggak bisa tahu penuh apa yang terjadi terhadap anak kita. Demikian juga dengan suami, dengan istri yang bekerja nggak bertemu. Apakah kita tahu? Apa yang dia pikirkan? Apakah kita tahu? Apa yang dalam hatinya? Apa yang kita tahu? Tapi firman Tuhan bilang, tubuh kita bait Allah, roh Allah ada diam bersama dengan kita. 24 jam dia ada bersama dengan kita. Apapun situasi keadaan yang kita jalani dalam hidup ini, dia ada bersama dengan kita. Tetapi seringkali kita nggak menyadarinya. Nggak menyadarinya. Kita merasa seolah-olah saya ini berjalan seorang diri. Pada waktu kita kepepet, pada waktu kita susah, barulah di situ kita ingat, aku punya Tuhan. Dan aku memerlukan pertolongan Tuhan. Baru kita di situ berseru-seru memanggil namanya. Meminta pertolongannya. Padahal mulai kita bangun pagi hari sampai nanti tidur malam, bahkan di dalam tidur kita pun Tuhan ada bersama dengan kita. Dan ini yang sering kita lupa. Nah kalau ini kita ingat, kita sadari, di dalam hidupku sepanjang hari, setiap menit, setiap jam, dia ada bersamaku. Maka yang keluar dari mulut kita adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu tidak sedetik pun Tuhan melepaskan genggaman tangannya dari saudara dan saya. Saudara, kalau Tuhan tidak ada bersama dengan kita, kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena apa? Di dalam alam roh ini ada malaikat, Tuhan, ada juga malaikat siapa? Kegelapan, iblis. Dan kita tahu pekerjaan iblis itu dari dulu adalah untuk apa? Menghancurkan, mencelakakan. Tetapi seringkali kita luput dari bahaya. Luput dari hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Ada perlindungan Tuhan. Ada malaikat yang dikirim oleh Tuhan yang gak kita lihat dengan mata jasmani kita. Karena firman Tuhan jelas mengatakan di dalam Mazmur 90 ada malaikat yang disertai. Kita lihat ya, ayat 14. Mazmur 90.
Mazmur 91 ayat 11. Saya baca mulai 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin, saudara. Maka dikatakan jelas, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi kenapa kita selamat? Kenapa kita bisa beribadah hari ini? Karena ada malaikat yang dikirim oleh Tuhan menjaga kita. Dan memang gak kelihatan dengan kasat mata, saudara. Dan itu diperintahkan Tuhan menjaga orang-orang percaya. Makanya kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Bukan karena aku pandai menyetir mobil dan sebagainya. Bukan. Coba kalau kita perhatikan di jalan tol, kan sering sekali terjadi apa? Yang namanya kecelakaan. Ya. Kita mungkin sudah waspada gini. Tapi namanya kan bukan cuma kita sendiri yang di jalan. Nah kalau di sebelah kiri kanan kita jalannya ugal-ugalan gini begini. Terus nyerempet kita. Terus bagaimana? Tapi karena ada Tuhan yang meluputkan. Mungkin ada yang mau nyenggol kita. Tapi sama malaikat jadi geser gini. Kamu minggir. Dilindungi. Kita selamat saudara. Jadi makanya mengucap syukur dalam segala hal. Tapi ini seringkali kita nggak sadar. Kita seolah-olah merasa itu karena kehebatanku. Di dalam alam roh kita nggak tahu. Ada pekerjaan setan yang selalu pengen mencelakakan anak-anak Tuhan. Tapi karena ada malaikat yang dikirim Tuhan menjaga kita, maka luputlah semua segala rancangannya. Saudara, makanya kita mengucap syukur dalam segala hal, saudara. Ada orang diabetes karena sangat tinggi, akhirnya kakinya gak bisa lagi diobatin, harus diamputasi, saudara. Harus diamputasi. Lalu bagaimana? Ya mengucap syukur. Memang kakiku sebelah sudah diamputasi, tapi aku kan masih punya kaki sebelah. Masih punya. Saya pernah nonton di televisi ada pertandingan olahraga difabel, artinya orang-orang yang cacat. Itu berenang. Jadi kakinya cuma satu, sebab yang satunya nggak ada. Tangannya juga cuma sebelah. Untuk naik ke tempat, kan kalau mau berenang itu kan ada tempat tinggi, dari situ ngelompat. Dia harus dibopong sama pelatihnya, dinaikkan ke atas. Lalu begitu, prit, dia lompat sendiri. Coba bayangkan, dia cuma satu tangan sama satu kaki, gini-gini aja terus. Bisa bolak-balik, saudara. Luar biasa. Itu gak lengkap tubuh. Tapi saudara dan saya hari ini, kita punya tubuh yang lengkap. Apakah ini bukan kebaikan Tuhan? Jadi banyak hal yang bisa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Seringkali kan kita itu baru bisa mengucap syukur, contohnya kalau begini. Kalau kita dapat berkat, tiba-tiba ada orang yang telepon. Bu, lagi gini-gini ya? Pak, lagi punya masalah gini-gini? Iya. Berapa nomor rekeningnya? Sekian. Oh ya, nanti transfer. Transfer. Begitu saudara lihat, masuk, senang. Ya, tapi coba, ada orang nanya, ada masalah ya? Iya, berapa nomor rekeningnya? Sekian, nanti saya kirim. Lalu saudara cek. Hari ini, katanya mau transfer, nggak ada. Besok, nggak ada. Seminggu, nggak ada. Berarti, bujuk orang ini. Lalu apa yang keluar dari mulut saudara apa? Biasanya, menggerutu kan. Dasar nih orang. Ya kan?
Kalau terima kita berkat, wah terima kasih ya. Langsung kita apalagi sekarang WA kan banyak itu gambar-gambarnya, wah terima kasih macam-macam, balas. Wah. Tapi pada waktu orang janji nggak ada, apa yang ada? Bila perlu saudara cari kata-kata yang mungkin nggak bagus. Karena saudara nggak senang. Wah kok saya dibeginiin ya? Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita mengucap syukur dalam segala hal. Memang nggak masuk. Tapi aku mengucap syukur, Tuhan masih pelihara hidupku. Tuhan masih mampukan saya bisa makan, bisa minum, dan masih sehat. Saudara, mengucap syukur. Ini memang gak gampang, saudara, mengucap syukur itu. Kalau lagi senang, ya kita pun mengajarkan anak kita juga begitu selalu. Kita pun demikian, kalau ada orang baik sama kita, kita juga berterima kasih, kita panggil baik. Tapi kalau ada orang yang mungkin gak baik sama kita, kita marah dan sebagainya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa Tuhan ajarkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal? Karena firman-Nya memang mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 57, 56 sampai 57. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur karena Yesus Kristus memberikan kemenangan kepada kita. Kemenangan dari apa? Dosa. Kita tahu upah dosa adalah maut. Kebinasaan yang kekal selama-lamanya. Tetapi oleh karena Allah menjadikan Yesus dosa, karena Dia menanggung dosa-dosa saudara dan saya. Kita yang percaya kepadanya ditebus dari segala dosa. Dibebaskan dari segala hukuman. Lalu memperoleh yang namanya kehidupan yang kekal. Diberikan kemenangan. Dari apa? Dari sakit penyakit. Firman Tuhan mengatakan Yesaya 53. Yesaya 53. Baca mulai ayat 4. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia berikan kemenangan. Kenapa? Semua kelemahan tubuh, sakit penyakit kita ditimpakan kepada Yesus yang tidak berdosa. Karena Dia dijadikan dosa oleh Allah karena saudara dan saya. Sehingga oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Bukan dikatakan mudah-mudahan atau dikatakan akan, tetapi menjadi sembuh. Makanya kita mengucap syukur. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan. Walaupun mungkin faktanya saudara tahun 2023 saudara ke dokter masih sakit. Akhir tahun masih sakit. Lalu saudara tahun 2023 pergi ke dokter ternyata masih sakit. Lalu bagaimana? Apakah saudara mengucap syukur kena sakitnya? Tidak, saudara. Aku percaya dan aku bersyukur karena janji Tuhan, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Kita mengucap syukur karena apa? Tuhan sudah janjikan kemenangan itu. Makanya perlu iman. Orang benar hidup karena iman.
Iman timbul karena pendengar akan firman Tuhan. Yakobus mengatakan iman bila tidak sertai perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Artinya firman yang kita sudah dengar berulang kali, kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Agar supaya firman itu menghasilkan kuasa yang ajaib, mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Jadi bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Sekarang ini kan mendengar firman Tuhan gampang toh. Di HP bisa, ya kan? Sementara saudara bekerja juga bisa. Gampang sekarang. Ya kan, ada Alkitab elektronik istilahnya sekarang itu. Kemana-mana saudara bisa bawa. Nggak perlu bawa berat-berat seperti ini ya kan. Kalau saudara bawa begini ke tempat kantor kan orang lihat, wih kayak merasa lebih kudus dari yang lain-lain. Ya kan seperti itu kan kesannya. Sekarang kan nggak perlu, saudara bawa HP. Sambil kerja, jam istirahat saudara bisa. Dengar segala macam. Di jalan pun bisa saudara. Sementara di mall nunggu mungkin suami, istri atau anak lagi belanja, saudara bisa. Tapi yang menjadi permasalahan seringkali kita cuma dengar tapi nggak lakukan. Mendengar bagus tapi nggak cukup. Harus kita lakukan, barulah terjadi saudara. Saudara, orang Kristen tahu. Karena doa Bapa kami mengajarkan kita, ampunilah orang yang bersalah kepadamu seperti Bapa mengampunimu. Dan Yesus mengajarkan, kalau kita tidak mengampuni, maka doa kita tidak didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tahu, tapi melakukannya kayaknya sukar sekali. Enak dia ya, masa saya ampuni. Atau mulutnya mengampuni, ya aku ampuni. Tapi hatinya belum mengampuni saudara. Makanya kok saya sudah doa puasa sekalipun kok belum ada jawaban. Ya hatinya belum mengampuni saudara. Apalagi kalau istri ditinggal sama suaminya pergi dengan apa? Kuntilanak. Ya? Wah, mungkin doanya bukan doa memberkati kuntilanaknya tapi ngutuki saudara. Lu dasar ini. Gara-gara ini suamiku jadi gini-gini dan sebagainya. Ya kan? Tapi firman Tuhan mengajarkan bukan seperti itu, ampuni. Memang gak gampang saudara. Tapi kalau kita mau menerima jawaban dari Tuhan, kita harus lakukan karena memang itu cara yang diajarkan oleh Tuhan. Kalau dunia ini mengajarkan, kalau orang berbuat jahat, balaslah dengan apa? Kejahatan. Ya kan? Kalau enggak, oh enak ya, nanti saya semakin diinjek-injek dong. Ya kan begitu kan, dunia ini mengajarkan. Tapi firman Tuhan sebaliknya, kejahatan balaslah dengan apa? Kebaikan. Makanya memang apa yang diajarkan Tuhan Yesus berbeda dengan yang dunia ajarkan. Bertolak belakang saudara. Tapi Tuhan gak pernah salah. Dan Tuhan gak pernah gagal. Dan Tuhan tidak pernah terlambat saudara. Jadi makanya kalau Tuhan bilang ampuni, mari belajar. Kalau rasanya sulit, minta Roh Kudus tolong. Kayaknya memang susah hatiku nih, tolong saya. Sebab saya mengasihimu Tuhan. Kan firman Tuhan bilang, orang yang mengasihi dia adalah orang yang melakukan perintah-perintahnya. Jadi kita minta kekuatan dari Roh Kudus, tolong Tuhan. Memang secara manusia aku gak kuat, gak mampu. Tapi aku percaya Roh Kudus engkau mampu membuatku bisa menjadi pelaku firman. Minta sama Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan menolong saudara untuk bisa mengampuninya dengan tulus saudara. Karena memang itu yang Tuhan mau. Kan kita kalau berdoa kan selalu doanya begitu, Tuhan aku mau menyenangkan engkau. Ada itu lagunya kan, menyenangkanmu, senangkan. Mungkin kita waktu nyanyi itu sambil menangis saudara. Tapi begitu ketemu orang yang menyakiti kita langsung geram kita, berubah langsung. Padahal baru nyanyi menyenangkanmu dengan air mata saudara. Ketemu orang yang menyakiti kita langsung, berarti ya itu tadi. Karena kita nggak melepaskannya dengan tulus dari hati kita.
Firman Tuhan kan bilang pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Memang gak gampang saudara. Tapi itu firman Tuhan kita belajar. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Tapi saya belajar saudara. Belajar. Karena itu firman Tuhan. Buat apa saya khotbah mengampuni? Saya sendiri gak bisa melakukannya. Saya belajar. Memang gak gampang. Tapi waktu saya belajar dan mengizinkan Roh Kudus mengubah hatiku, saya bisa saudara. Saudara, karena apa? Tuhan itu baik. Kita mau mengalami kemenangannya. Dalam hal, ada banyak hal. Firman Tuhan bilang, Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yesus dijadikan kutuk karena saudara dan saya, supaya kita menerima berkat-berkat yang dijanjikan kepada Abraham. Itulah kemenangan yang Tuhan janjikan. Makanya kenapa kita bersyukur kepada Tuhan. Dia kemenangan dari dosa, dia berikan kemenangan dari sakit penyakit, dia berikan kemenangan dari segala kemiskinan, dari segala penderitaan dan persoalan. Karena dia berkata, akulah jalan. Apapun persoalan di dalam hidup kita, manusia berkata sepertinya sudah tidak ada jalan. Tapi Yesus berkata, akulah jalan. Dia sanggup bukakan jalan. Dunia bilang tidak mungkin, mustahil. Tapi Yesus bilang, aku jalan. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Maka kita mengucap syukur. Contohnya, Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 24-25. Kisah Para Rasul 16 ayat 24-25. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, Paulus dan Silas melayani Tuhan. Di penjara ditaruh di tengah. Kemudian tangannya diborgol, kakinya dipasung. Lalu apakah Paulus dan Silas waktu di penjara lalu dia berseru berdoa, Tuhan, bukankah aku sudah melayani Engkau Tuhan? Tapi lihatlah Tuhan penderitaanku, aku diborgol Tuhan, kakiku dipasung Tuhan. Oh Tuhan, kasihanilah aku. Apakah seperti itu yang dilakukan Paulus? Saya yakin waktu dia di penjara yang dia lakukan adalah, terpujilah Engkau Allahku yang ajaib. Terpujilah Engkau Allahku yang gagah perkasa. Aku bersyukur punya Tuhan yang ajaib. Dia mengagungkan kebesaran Tuhan. Dia meninggikan nama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi saudara. Hal yang gak pernah terjadi, terjadi. Bayangkan belenggu itu lepas. Pasungan itu lepas, pintu penjara lepas, semua tawanan itu terlepas saudara. Pada waktu Paulus dan Silas mengucap syukur, memuji Tuhan.
dalam pengucapan syukur ada kuasa Allah yang ajaib. Seringkali kan kalau kita sedang mengalami masalah, kita datangkan kepada Tuhan, yang kita utarakan apa? Kita nangis, yang kita nangisin apa? Bapak Ibu, apa? Masalah kita kan, aduh Tuhan, suamiku loh, sudah 1 bulan gak saya kasih uang belanja. Tuhan, iya kan nangis kita mengeluh-ngeluh seperti itu. Oh Tuhan. Paulus dan Silas bukan seperti itu, saudara. Dia mengucap syukur karena kasih setia Tuhan. Dia ingat segala kebaikan-kebaikannya. Makanya pemazmur mengatakan, Mazmur 103:2, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-kebaikan. Itulah yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Dia mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau Allahku yang ajaib. Bukan dia mengeluh, bukan bersungut-sungut di penjara, di borgol. Tapi dia memuji Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau Allahku yang ajaib. Engkau Allahku yang dahsyat. Kuasamu luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, Mazmur 22 ayat 4, Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Dia naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Maka Allah di tempat yang maha tinggi turun tangan membebaskannya. Amin. Ini saudara, mengucap syukur. Karena Allah kita itu baik. Dia gak pernah merancang yang buruk dalam hidup saudara dan saya. Gak pernah saudara. Iblislah yang merancang yang buruk dalam hidup kita. Tapi rancangan Tuhan, Yeremia 29 ayat 11 adalah damai sejahtera. Dan ada hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, 2 tahun kita lalui COVID. Tuhan bilang ada harapan. Dan sekarang semakin terlihat saudara. Sudah mulai pulih. Semenjak PPKM dihapus, waduh. Saya kemarin sama istri dan mama saya jalan-jalan di mall. Ih, kaget saya. Waduh, ramenya luar biasa saudara. Rame. Pulang jam 9, masih banyak orang baru mau masuk saudara. Coba bayangkan. Rame saudara. 2 tahun yang lalu, sepi saudara. Paling cuma berapa orang yang masuk-masuk. Sekarang sudah saya lihat, di mana-mana ramai kembali. Karena Tuhan bilang, ada harapan. Kalau kita terpaku kepada apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita, apa yang dunia tawarkan, mungkin kita menyerah saudara. Tapi Tuhan bilang, ada harapan. Makanya mengucap syukur dalam segala hal. Karena Tuhan janjikan, ada kemenangan saudara. Ada kemenangan, itu janji Tuhan. Makanya firman Tuhan mengajarkan orang benar hidup karena iman. Hari ini saudara belum melihat janji itu tergenapi. Tapi firman Tuhan tidak pernah gagal. Lambat atau cepat pasti digenapi dalam hidupmu. Tetapi lakukan apa yang menjadi bagianmu. Mengucap syukur karena kasih setia Tuhan. Firman Tuhan bilang di dalam Mazmur, ya Mazmur 107 ayat 8. 107 ayat 8, tolong Mazmur 107 ayat 8. Biar cepat. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena kasih setianya. Saudara, kalau saudara mau jujur dalam hidupmu, mana lebih banyak setianya atau tidak setianya? Mana lebih banyak? Lebih banyak taatnya atau tidak taatnya? Mana lebih banyak? Kalau kita ambil timbangan kira-kira. Mana lebih besar berat timbangannya? Setianya atau tidak setia? Taatnya atau tidak taatnya? Kalau kita mau jujur, lebih banyak kita tidak setianya. Lebih banyak tidak taatnya. Tetapi pada waktu saudara tidak taat, tidak setia, apakah Tuhan meninggalkan saudara? Apakah Tuhan menutup mata terhadap saudara? Tidak saudara. Itulah Tuhan kita. Kasih setianya tidak berubah.
Kasih setia Tuhan kepada saudara dan saya tidak tergantung kepada ketaatan dan kesetiaan kita. Saya mau beritahu saudara. Bukan hanya karena kita taat, kita setia baru Tuhan setia. Tidak saudara. Memang itulah sifat Allah kita. Dia setia dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih setianya buat saudara dan saya tidak berubah saudara. Makanya tangan Tuhan selalu terbuka saudara. Maka dia berkata, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Mari. Ada banyak orang karena letih lesu di dalam menjalani hidup ini akhirnya mundur dari Tuhan. Karena dia berpikir, aduh berat benar hidup ini. Persoalan demi persoalan kok belum kunjung-kunjung ada penyelesaian. Akhirnya menjauh. Tapi justru Tuhan bilang, mari datang. Itulah kasih setia Tuhan. Jadi kasih setia Tuhan tidak tergantung kepada kesetiaan dan ketaatan saudara. Allah kita tetap setia. Saudara ingat anak yang menghabiskan, itu perumpamaan anak yang menghabiskan harta orang tuanya. Pada waktu dia sudah gak punya apa-apa, dia kembali kepada orang tuanya. Apa yang terjadi? Orang tuanya dengan senang hati dan memeluknya dan memberikan baju yang baru dan sebagainya. Sampai-sampai saudaranya yang selama ini ada bersama dengan bapaknya cemburu saudara. Aku loh gak seperti dia. Kok gak seperti dia diperlakukan? Itulah kasih setia Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang begini. Satu orang diselamatkan, para malaikat di surga. Apa malaikat di surga ngapain? Bersukacita. Saudara bayangkan. Saudara pernah nonton bola enggak? Katakanlah kalau enggak nonton bola langsung di televisi. Ya. Kalau kesebelasan yang satu memasukkan gol, maka yang terjadi supporternya akan apa? Bersorak gembira atau coba. Pernah enggak nonton seperti itu bola? Gol, terus gini aja. Gak ada saudara, bahkan mungkin lompat. Saudara bayangkan, itulah yang terjadi di sorga sana. Satu orang berdosa yang tidak taat, yang tidak setia kembali kepada Tuhan. Para malaikatnya bersorak-sorak. Karena apa? Kasih setia Tuhan. Makanya bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih setianya. Saudara, ada begitu banyak mungkin kita bisa ingat tahun 2022. Aku banyak mungkin gagal. Tapi Tuhan gak pernah meninggalkan aku. Dia tetap konsisten mengasihi saudara dan saya. Mungkin kita seringkali gak konsisten mengasihi dia. Tapi kasih setianya tidak pernah berubah. Makanya kenapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam anaknya Yesus Kristus. Poin yang terakhir. Kenapa kita mengucap syukur? Karena itu adalah perintah Tuhan. Bukan pilihan. Bukan karena, tapi itu perintah Tuhan. Saudara, kalau di ketentaraan, baik itu TNI, Polri, selalu kalau komandannya kasih perintah jawabannya apa? Siap dan siap, ya kan? Siap. Saya punya pengalaman, punya ponakan camat. Jadi suatu ketika kita pernah kumpul, jadi karena dia terlambat datang lalu kita masing-masing menasihati, lalu dia jawab. Kiraan dia ngomong, siap, salah. Nah saya kaget karena gak terbiasa dengar kayak gitu. Siap, salah. Nah kalau kita kan, biasanya kalau ada salah kan banyak alasan kan, muter-muter dulu baru, ya memang saya salah. Ya kan biasanya gitu kebanyakan kan, muter-muter, mengadakan pembelaan diri dulu. Tapi dia gak, siap, salah. Jadi kita pun harus seperti itu terhadap perintah Tuhan, siap. Gak ada, tunggu nanti Tuhan, tunggu begini dulu, baru aku bisa mengucap syukur. Tunggu begini dulu keadaannya, baru aku bisa mengucap. Gak ada, saudara. Itu perintah, saudara. Mengucap syukur dalam segala hal. Jadi
tahun ini, saudara sudah lewati tahun 22, sekarang tahun 23. Syukurilah semua kebaikan Tuhan. Kita boleh melewati masa-masa sukar sulit dalam hidup kita, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga kita, karena kasih setia Tuhan. Sekarang pun dan sampai ke depan, Dia tidak berubah. Kasih setianya tetap. Kasih setianya tetap. Apapun situasi kondisi yang saudara alami, Dia tidak berubah. Kasih setianya tidak berubah. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu
menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajarkan kita mengucap syukur dalam segala hal. Apapun situasi kondisi yang sedang Anda jalani saat ini, firman Tuhan mengajarkan mengucap syukur dalam segala hal oleh karena kasih setianya yang tidak pernah berubah. Oleh karena Allah yang baik tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Haleluya. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau tolong mampukan setiap jemaat-Mu mengucap syukur di dalam segala hal, sebab itu adalah perintah Tuhan di dalam hidup kami sebagai orang percaya. Dan hamba percaya sebagaimana janji-Mu, atas setiap pengucapan syukur ada mujizat Tuhan. Oh, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Hamba percaya Engkau tolong setiap jemaat-Mu bersyukur buat segala kebaikan yang Tuhan sudah lakukan. Buat segala kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan mereka. Apapun situasinya hari-hari ini, hamba percaya di balik pengucapan syukur yang mereka naikkan, mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup mereka. Sebab Engkau Allah pembuat keajaiban. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang sedang mengalami pergumulan, Engkau berkata, akulah jalan. Hamba percaya Tuhan sediakan jalan keluar. Terpujilah Engkau Allah kami yang setia. Haleluya. Hanya dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Simeon. Tuhan memberkati. Haleluya. Glory. Syadakara bara-bara masyane. Haleluya. Mari sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab saat kita bersyukur, Tuhan sanggup membuka jalan-jalan kita. Ada mujizat di dalam pengucapan syukur kita. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur buat kasih
setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, sempurnakan ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dan kami berdoa saat ini kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap detik Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa saat ini berkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Simeon beserta dengan Ibu, beserta dengan keluarga. Tuhan berkati dalam pelayanan, dalam semua hal. Tuhan Engkau senantiasa menyatakan hal-hal yang dahsyat lebih baru lagi Tuhan. Pewahyuan-pewahyuan yang baru Tuhan. Engkau pakai Tuhan, pelayanan-pelayanannya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala yang sedang pelayanan di kota Semarang Tuhan. Tuhan penyertaan-Mu semakin nyata, perlindungan-Mu setiap perjalanan Tuhan. Bahkan kembali ke kota Sidoarjo besok Tuhan. Tuhan penyertaan-Mu semakin nyata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini Tuhan di hadapan-Mu kami bersama-sama mengangkat tangan kami. Tuhan biar Tuhan kasih setia-Mu nyata dalam hidup kami. Setiap hal yang kami kerjakan Tuhan, usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, semua hal, studi kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan izinkan hamba-Mu memohonkan berkat Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai mulai pagi siang hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang semuanya, Tuhan memberkati.